Pernahkah seorang ibu merasa khawatir dan juga cemas melihat pertumbuhan sang anak? Di mana pertumbuhan sang anak tidak sama dengan pertumbuhan teman-teman di usianya, sehingga sang anak akan lebih pendek dan juga mudah terserang oleh penyakit. Karena kecemasan sang ibu, akhirnya si anak dibawa ke dokter anak untuk memastikan kesehatannya. Ternyata menurut dokter, sang anak kekurangan gizi sehingga menyebabkan adanya stunting. Apakah itu stunting? Dan bagaimana cara mencegah stunting? Mari kenali stunting dan cara pencegahannya. Menurut WHO, stunting merupakan postur tubuh yang pendek ataupun sangat pendek pada anak. Berdasarkan postur tubuh yang panjang atau pendek menurut usia yang kurang dari 2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan WHO. Dikarenakan kondisi irreversible, akibat asupan nutrisi yang tidak akurat dan juga infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Lebih tepatnya, seorang anak disebut stunting apabila tumbuh tingginya tidak sama dengan ukuran standar pertumbuhan anak di usia normal. Menurut data WHO secara global pada tahun 2022, ada 148 juta anak di bawah 5 tahun yang terkena stunting. Sedangkan menurut data survei status gizi Indonesia tahun 2022, ada 21,6 anak yang terkena stunting. Faktor yang menyebabkan stunting adalah diperkirakan 20% kasus stunting dimulai dari sejak dalam kandungan. Misalnya, praktek pengasuhan ibu yang tidak baik pada anak, dan terbatasnya layanan kesehatan khususnya untuk ibu hamil. Selain itu, di antara faktor penyebab stunting adalah status gizi ibu hamil yang buruk, kurangnya pengetahuan ibu tentang kesehatan, praktik pemberian gizi pada anak yang buruk, infeksi, faktor keluarga, dan lingkungan. Jika anak kekurangan gizi yang seimbang sejak dini, itu dapat membuat otak sang anak tidak dapat bekerja dengan baik. Lantas, apa dampak stunting pada anak-anak? Stunting menyebabkan kemampuan berpikir dan belajar maupun ingatan sang anak menjadi tidak normal, sehingga anak tidak bisa fokus atau sering mengalami gangguan dalam konsentrasi, sehingga semua ini membuat sang anak memiliki nilai dan performa di sekolah yang cukup rendah. Kemampuan kognitif dan belajar yang tidak berkembang maksimal sejak kecil dapat menjadi penyebab anak mendapatkan nilai yang rendah di sekolah. Kelemahan berpikir sejak kecil yang terbawa hingga dia dewasa dapat menyebabkan sang anak memiliki penghasilan yang rendah. Tidak hanya itu, kurangnya perkembangan imun juga dapat menyebabkan anak mudah terkena dan juga terinfeksi oleh virus-virus di sekitar. Selain itu, stunting memiliki dampak jangka panjang dan juga jangka pendek, seperti meningkatkan resiko kematian, rentan terkena infeksi, beresiko mengalami penurunan kemampuan intelektual dan juga produktivitas. Anak stunting kerap beresiko terkena penyakit pada waktu dia menginjak dewasa seperti obesitas, hipertensi, dan diabetes. Bagaimana cara mencegah stunting? 1000 hari pertama kehidupan dihitung dari hari-hari pertama kehamilan sampai usia 2 tahun. Pada fase tersebut sangat baik untuk pertumbuhan sang anak, pertumbuhan otak, metabolisme, dan sistem kekebalan tubuh. Mari
jaga anak-anak dan keturunan kita dari stunting, agar kita bisa mempunyai generasi yang baik dan sehat. Karena anak kita adalah generasi selanjutnya.